Nah, baik teman-teman, di sini saya ingin melanjutkan materi dari teman saya Meldawati dan materi saya sendiri yaitu tentang klasifikasi metode pembelajaran PAI dan fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya mari kita bahas. Klasifikasi adalah suatu kegiatan yang mengelompokkan sesuatu yang memiliki beberapa ciri yang sama dan memisahkan yang tidak sama. Jadi, klasifikasi dan fungsi metode pembelajaran PAI adalah pengelompokan. Metode-metode pembelajaran PAI berdasarkan penggunaan pada mata pelajaran PAI yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi metode pembelajaran. Nah, hal yang paling penting dalam metode ini yaitu tujuan belajar yang ingin dicapai. Penetapan metode dapat divariasikan melalui strategi yang berbeda, bergantung pada tujuan yang akan dicapai dan konten proses yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran yang diklasifikasikan. Yang pertama, metode pembelajaran Al-Quran Hadis. Agar seorang pendidik mampu menyampaikan materi secara jelas kepada peserta didik, maka diperlukan metode dalam menyampaikan materi tersebut. Nah, di antaranya yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah ini ialah metode mengajar dalam bentuk penuturan bahan pelajaran secara lisan. Dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, metode ceramah paling populer di kalangan guru, sebelum metode lain yang dipakai untuk mengajar. Metode ceramah yang paling dulu digunakan. Nah, fungsi dari metode ceramah ini yaitu sebagai pengantar atau penyampai materi pembelajaran secara lisan dan menjelaskan materi secara lebih jelas dan gamblang. Metode yang kedua yaitu metode hafalan. Nah, metode hafalan ialah metode di mana peserta didik menggunakan daya ingatnya untuk mempelajari sesuatu dan dapat diingat dalam jangka yang panjang. Adapun fungsi dari metode hafalan ini yaitu untuk melatih ketangkasan daya ingat siswa dan sebagai pembelajaran pada materi hadis maupun dalil Al-Quran yang terdapat pada materi Al-Quran hadis. Selanjutnya yaitu metode diskusi. Nah, diskusi ialah percakapan ilmiah yang responsif, berisikan pertukaran pendapat yang dijalin dengan pertanyaan-pertanyaan problematis, pemunculan ide-ide dan pengujian ide-ide atau pendapat yang dilakukan orang-orang dalam satu kelompok untuk memperoleh suatu kebenaran. Adapun fungsi dari metode diskusi ini yaitu melatih siswa untuk berpendapat dengan tetap menghormati orang lain dan siswa dapat terangsang untuk berpikir. Selanjutnya yaitu metode manusia sumber. Manusia sumber ialah orang luar atau bukan guru yang diminta untuk memberikan pelajaran kepada pelajar. Manusia sumber ini diharapkan orang yang memiliki keahlian khusus. Adapun fungsi dari metode ini yaitu materi akan lebih detail disampaikan karena langsung dari ahlinya, dan suasana kelas yang berbeda dan tidak monoton yang membuat siswa lebih semangat untuk belajar. Metode pembelajaran selanjutnya yaitu metode pembelajaran akidah akhlak. Dalam menyampaikan materi pembelajaran, seorang pendidik haruslah pandai mengemas pembelajaran itu dengan sebuah metode agar peserta didik dapat menerima materi yang disampaikan. Adapun metode-metode yang sesuai dengan pembelajaran akidah akhlak yaitu metode ceramah,
Nah, peranan siswa dalam metode ini adalah mendengarkan dengan teliti, mencatat pokok penting yang dikemukakan oleh guru. Adapun fungsi dari metode ceramah ini yaitu sebagai pengantar atau penyampai materi pembelajaran secara lisan dan menjelaskan materi secara lebih jelas dan gamblang. Metode selanjutnya yaitu metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini sebelumnya sudah kita jelaskan apa itu metode tanya jawab dan fungsinya. Kita lanjut saja ke metode drama. Nah, metode drama adalah metode pembelajaran di mana peserta didik bermain peran yang di situ ada makna pembelajarannya. Adapun fungsi dari metode drama ini yaitu agar dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain dan agar pembelajaran lebih mudah tersampaikan karena melibatkan pelajar secara aktif. Selanjutnya yaitu metode brainstorming. Metode ini disebut juga dengan metode curah gagasan, di mana peserta didik dihadapkan pada suatu permasalahan atau yang sesuai dengan bahan ajar, lalu peserta didik dapat saling mengajukan gagasannya. Adapun fungsi dari metode ini yaitu melatih siswa untuk menganalisis suatu permasalahan dan melatih keberanian siswa untuk curah pendapat. Baiklah, metode pembelajaran selanjutnya yaitu metode pembelajaran fikih. Nah, pendidik memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar karena mereka akan mentransfer ilmu kepada para peserta didiknya. Adapun metode yang cocok untuk pembelajaran fikih yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode drama, dan metode praktik. Nah, dikarenakan metode tanya jawab, drama, dan ceramah sudah dijelaskan di materi sebelumnya, jadi kita lanjut ke metode praktik. Jadi, metode praktik yaitu metode belajar yang tidak hanya materi saja, tapi siswa juga melakukan atau mempraktikkan. Adapun fungsi dari metode praktik ini yaitu sebagai penyampai materi fikih yang bisa dipraktikkan seperti materi pengurusan jenazah dan lain-lain. Dan fungsi selanjutnya yaitu melibatkan siswa secara aktif pada proses pembelajaran. Baiklah, metode pembelajaran selanjutnya yaitu metode pembelajaran SKI. Metode ini berupaya untuk menunjang pembelajaran agar materi yang disampaikan dapat dimengerti oleh siswa. Nah, telah banyak dilakukan oleh para guru tentang penggunaan media, sumber belajar, bahan ajar, maupun metode yang digunakan dalam pembelajaran. Metode-metode yang sesuai untuk pembelajaran SKI yaitu metode ceramah, metode penugasan, metode karya wisata, dan metode kisah. Nah, untuk yang pertama yaitu metode ceramah. Nah, metode ceramah ini kan dari awal sudah kita jelaskan dan begitupun fungsinya. Selanjutnya kita bahas ke metode penugasan. Metode penugasan yaitu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar murid melakukan kegiatan belajar. Kemudian harus dipertanggungjawabkannya. Tugas yang diberikan oleh guru dapat memperdalam bahan pelajaran dan dapat pula mengecek bahan yang telah dipelajari. Adapun fungsi dari metode ini yaitu merangsang pelajar untuk aktif belajar baik di lingkungan sekolah maupun di rumah dan menanamkan tanggung jawab terhadap siswa. Metode selanjutnya yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata berbeda dari wisata yang selalu bersifat rekreatif. Karya wisata sebagai metode mengajar memang mengandung unsur rekreasi, tetapi unsur pembelajarannya selalu menjadi pusat perhatian. Dengan kata lain, karya wisata di sini harus diartikan sebagai kunjungan keluar kelas dalam rangka belajar. Adapun fungsi dari metode ini yaitu memberikan pengalaman baru bagi siswa dan pembelajaran jadi lebih menyenangkan karena ada unsur rekreatifnya.
Metode selanjutnya yaitu metode kisah. Metode kisah adalah metode pembelajaran yang berisi cerita tentang materi yang ada. Metode kisah dalam penerapannya pada mata pelajaran SKI sangat sesuai karena berhubungan dengan kisah di masa lalu. Adapun fungsi dari metode kisah ini yaitu siswa dapat mengambil teladan dari kisah yang telah diceritakan dan siswa dapat lebih menerima materi karena dikemas dan dibawakan dengan bentuk cerita. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.